Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Husnul Hatimah dari ahli jenjang program S1 Farmasi Universitas Megariski Makassar. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi seputar farmasi, yaitu poin pertama, apa sih itu farmasi? Yang kedua, sejarah dari farmasi, dan yang ketiga, bentuk-bentuk pendidikan dari kefarmasian. Nah, sebelumnya teman-teman bisa subscribe channel ini, kemudian like dan komen ya. Nah, untuk memanfaatkan waktu, saya akan memulai pemaparan materinya. Nah, materi pertamanya itu, apa sih farmasi itu? Nah, farmasi ini berasal dari bahasa Yunani, farmakon yang berarti obat. Adapun para ahli berpendapat bahwa farmasi adalah salah satu ilmu kombinasi antara ilmu kesehatan dan ilmu kimia, yang mempelajari tata cara penyediaan obat menjadi bentuk tertentu sehingga siap untuk dijadikan obat untuk suatu penyakit. Selain itu, farmasi juga mempelajari pengembangan ilmu dan teknologi pembuatan obat dalam bentuk sediaan yang dapat digunakan untuk penyembuhan pasien. Untuk di lapangan pekerjaan sendiri, farmasi itu merupakan profesi kesehatan yang meliputi kegiatan di bidang penemuan, pengembangan, produksi, pengolahan, peracikan, informasi obat, dan distribusi obat. Nah, poin yang kedua itu bagaimana sejarah dari farmasi. Nah, awalnya ilmu kefarmasian belum dikenal oleh dunia pada zaman Hippocrates atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bapak Ilmu Kedokteran, yaitu pada tahun 370 sebelum Masehi sampai dengan 460 sebelum Masehi. Pada peradaban itu, seorang dokter memiliki banyak tugas, tidak hanya mendiagnosa suatu penyakit yang diderita oleh sang pasien, tapi ia juga mempersiapkan ramuan dan racikan obat seperti halnya seorang apoteker. Seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan kesehatan, problematika dalam pengadaan obat menjadi semakin rumit, baik karena formulanya dan cara pembuatan obat tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkanlah seorang yang dapat mendalami keahlian dalam pembuatan dan peracikan obat. Sehingga pada tahun 1240 sebelum Masehi, Raja Jerman Frederick menyadarinya dan memberikan perintah untuk memisahkan dengan resmi antara kedokteran dan farmasi. Perintah tersebut sekarang dikenal dengan Decretus Tucilius. Dari sinilah sejarah farmasi ini berasal, sehingga para ahli mengambil kesimpulan bahwa akar ilmu kedokteran dan ilmu farmasi ialah sama. Kemudian, bagaimana logo farmasi ini tercipta atau berawal? Nah, terciptanya logo farmasi ini diawali dengan tokoh Yunani yang terkenal bernama Aesculapius, yang merupakan dewa pengobatan dan penyembuhan yang berasal dari Yunani. Ini dibunuh oleh putra Zeus karena ia takut Aesculapius akan membuat semua pria abadi karena kekuatan penyembuhannya itu. Dari tragedi tersebut dibangunlah kuil untuk mengenang Aesculapius. Namun entah kenapa di dalam kuil itu ditemukan ular yang sangat banyak. Orang-orang meyakini ular tersebut diciptakan oleh Aesculapius sebagai simbol penyembuhan. Higia, di mana ia adalah putri dari Aesculapius yang dijuluki Dewi Kesehatan, biasanya digambarkan dengan seekor ular di sekitar lengannya dan mangkuk di tangannya karena ia sering ke kuil yang berisi ular-ular itu. Sejak itulah, orang-orang memisahkan ular dan mangkuk dari Higia dan menjadikannya simbol farmasi yang selama ini telah diakui secara internasional. Nah, poin yang terakhir, bagaimana sih bentuk-bentuk pendidikan kefarmasian itu? Nah, yang pertama itu sekolah menengah farmasi atau sekolah asisten apoteker. Awalnya, tenaga menengah farmasi ini sering diperlukan atau sangat diperlukan khususnya pada farmasi komunitas, baik di apotik maupun di rumah sakit. Namun, dengan bertambahnya tenaga farmasi berpendidikan tinggi, peranan ini akan semakin kecil, sehingga perlu dipikirkan untuk meningkatkan pendidikan asisten apoteker ini secara akademi. Nah, sehingga mulai pada tahun 2000, pendidikan menengah ini mulai phasing out, sehingga ditingkatkan menjadi akademi farmasi. Nah, yang kedua yaitu program diploma farmasi. Lulusan diploma farmasi ini masih bisa dikatakan tenaga siap kerja, karena tujuan utama dari program studi ini adalah menghasilkan tenaga ahli media farmasi yang berkompetensi untuk pelaksanaan pekerjaan di berbagai bidang seputar dunia farmasi. Nah, kemudian
Yang ketiga itu pendidikan tinggi farmasi. Tidak sedikit perguruan tinggi membuka fakultas farmasi di tiap daerah, dari program S1 farmasi hingga program profesi farmasi yaitu apoteker. Apoteker ini memiliki kedudukan tertinggi di sektor farmasi. Ia memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan segala bentuk jenjang farmasi di lapangan pekerjaan. Nah, tidak heran banyak lulusan farmasi yang tertarik untuk masuk apoteker, di samping untuk memperluas wawasan mereka. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari saya seputar farmasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.